Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas analisis kinerja saham dan rasio pada perusahaan sektor perbankan, meliputi analisis teknikal dan fundamental, yaitu terdiri anggotanya ada Bila Habib Simang Sungsong, ada saya sendiri Muhammad Syamikbar, dan ada Muhammad Farel Dova. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana capital gain dan return pada PT BNI, BCA, dan BRI. Yang kedua ada bagaimana analisis makroekonomi pada BNI, BCA, dan BRI. Yang ketiga ada bagaimana analisis teknikal pada BNI, BCA, dan BRI. Yang keempat ada bagaimana analisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio pada PT BRI, BCA, dan BNI. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada untuk mengetahui capital gain dan return pada PT Bank BNI, BCA, dan BRI. Yang kedua ada untuk mengetahui analisis teknikal pada PT Bank BNI, BCA, dan BRI. Yang ketiga ada untuk mengetahui analisis makroekonomi pada PT Bank BNI, BCA, dan BRI. Kemudian yang keempat ada untuk mengetahui analisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio pada PT Bank BNI, BCA, dan BRI. Next. Di sini ada kontribusi proyek akhir. Yang pertama ada bagi perusahaan. Laporan proyek ini akhir ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan. Kedua ada bagi pembaca. Laporan proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang analisis kinerja keuangan perusahaan serta menambah pengetahuan bagi pembaca. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Habib. Ya, selanjutnya masuk ke profil perusahaan. Yang pertama ada PT Bank Negara Indonesia. PT Bank Negara Indonesia pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Nah, Bank BNI ini statusnya menjadi bank umum milik negara dengan peran BNI ini sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. Bank BNI ini merupakan bank BUMN atau badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Selanjutnya. Yang kedua ada PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Jarum. Selanjutnya ada PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Awalnya Bank Rakyat Indonesia ini atau yang disebut dengan BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmaja dengan nama The Purwokerto Hope and Sparbank der Inlandse Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan sebagai
hari kelahiran Bank Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hisham. Selanjutnya kita masuk kepada bagian capital gain and return dari BNI. Dalam tabel tersebut ada tabel capital gain and return per hari dari bulan Agustus sampai bulan September akhir. Dilihat dari tabel di atas, apabila investor dari Bank Negara Indonesia menaruh saham pada awal bulan Agustus dengan harga per lembar saham seharga 4.820 per lembarnya, maka ketika berada pada bulan September, harga saham berada di harga 5.375 per lembar, maka capital gain yang diperoleh sebesar Rp555 per lembar saham dan return sebesar 11% selama 2 bulan tersebut. Kemudian ada capital gain and return dari Bank Sentral Asia. Tabel tersebut menunjukkan 2 bulan berjalan selama bulan Agustus dan bulan September yang menunjukkan capital gain dan return. Kemudian dari tabel di atas, apabila investor dari Bank Sentral Asia menaruh saham pada awal bulan Agustus dengan harga 5.960 per lembar saham, maka ketika berada pada bulan September, harga saham berada di harga 7.000 per lembar. Maka capital gain yang diperoleh sebesar 1.040 per lembar saham dan return sebesar 17%. Kemudian ada capital gain and return dari Bank BRI selama periode bulan Agustus hingga September akhir. Dilihat dari tabel tersebut, apabila investor Bank Rakyat Indonesia menaruh saham pada awal bulan Agustus seharga 3.740 per lembar saham, maka ketika berada pada bulan September akhir, harga saham berada di harga 3.850 per lembar. Maka capital gain yang diperoleh dari sebesar 110 per lembar saham dan return sebesar 2%. Dari ketiga perusahaan tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Bank BCA penghasil return terbesar bagi investor-investornya. Kemudian ada analisis teknikal dari Bank BNI. Pada analisis teknikal tersebut terlihat bahwa candlestick bersifat sangat fluktuatif. Perlu diketahui teman-teman bahwa garis berwarna merah dan berwarna biru adalah garis bernama EMA 50 dan 20. EMA 50 dan 20 menandakan bahwa harga rata-rata dari 50 candlestick sebelumnya dan 20 candlestick sebelumnya. Pada analisis teknikal di samping, analisis tersebut menggunakan metode garis EMA 50 dan EMA 20. Terlihat bahwa apabila investor masuk bursa pada awal bulan Agustus, keputusan yang diambil sangatlah tepat. Karena pada awal bulan Agustus terlihat bahwa candlestick berada pada posisi di bawah garis EMA 50 maupun 20. Ini menunjukkan bahwa harga per lembar saham sedang berada di bawah rata-rata. Dapat dilihat juga pada awal bulan Agustus terdapat sinyal candle berbentuk tangga atau sering disebut dengan morning star. Sehingga kemungkinan akan naiknya harga per lembar saham segera terjadi dalam waktu cepat atau lambat. Dan dibuktikan kenaikannya di bulan awal Oktober. Kemudian ada analisis teknikal dari Bank BCA. Berbeda dengan Bank BNI, Bank BCA ini cenderung standar pergerakannya atau tidak fluktuatif, teman-teman.
Pada analisis teknikal ini, analisis teknikal tersebut menggunakan metode yang sama, yaitu EMA 50 dan EMA 20. Terlihat bahwa apabila investor masuk bursa pada awal bulan Agustus, keputusan yang diambil juga sangat tepat. Karena pada awal bulan Agustus terlihat bahwa candlestick berada pada posisi di bawah garis EMA 50 dan 20. Ini menunjukkan bahwa harga per lembar saham sedang berada di bawah rata-rata. Sehingga kemungkinan akan naiknya harga per lembar saham segera terjadi dalam waktu cepat atau lambat. Kemudian ada analisis teknikal pada Bank BRI. Analisis teknikal di atas menggunakan metode yang sama, 50 dan EMA 20, terlihat bahwa investor masuk bursa pada awal bulan Agustus, keputusan yang diambil juga sangatlah tepat. Karena pada awal bulan Agustus terlihat bahwa candlestick berada pada posisi di bawah garis EMA 50 maupun 20. Ini menunjukkan harga per lembar saham sedang berada di bawah rata-rata, sehingga kemungkinan akan naiknya per lembar saham segera terjadi dalam waktu cepat atau lambat. Dan bisa dilihat di akhir September hingga awal Oktober, kenaikan candlestick berjalan dengan pesat. Kemudian kita masuk kepada analisis fundamental dari masing-masing perusahaan. Di sini ada yang pertama ada rasio likuiditas. Seperti yang kita ketahui, likuiditas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bank BCA adalah perusahaan yang paling baik dalam mengelola keuangannya. Dilihat dari current ratio mencapai angka tertinggi yaitu 1,40 atau 140%. Kemudian quick ratio juga sama, mendapat angka tertinggi yaitu 1,17. Kemudian cash ratio juga tertinggi yaitu 0,38. Namun ketiga perusahaan tersebut berbeda sangatlah tipis. Artinya ketiga perusahaan itu sama-sama baiknya dalam mengelola keuangan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh bagi pihak kreditur agar percaya terhadap tanggung jawab perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Kemudian ada rasio profitabilitas. Ada unsur-unsur dari rasio profitabilitas, ada return on asset, ada return on equity, gross profit margin, dan profit margin. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bank BCA lagi-lagi perusahaan yang paling baik daripada pesaingnya. Rasio ini mengukur efisiensi kinerja dan dalam hal menghasilkan laba. Ini sangat berpengaruh kepada hasil dari laporan laba, rugi, dan untuk kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio pemanfaatan aktiva atau aktivitas dapat mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aset oleh perusahaan dalam rangka memperoleh penghasilan atau penjualan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bank BRI adalah perusahaan yang paling baik dalam mengelola perputaran piutangnya, sehingga perusahaan tersebut mampu menangani penjualan kredit lebih baik daripada kedua pesaingnya, yaitu Bank BRI lebih cepat dibanding BNI yang average collection periodnya selama 6.000 hari, kemudian BCA 5.142 hari, kemudian disusul oleh Bank BRI 4.500 hari. Kemudian ada rasio solvabilitas. Dari tabel di atas terlihat bahwa ketiga perusahaan tersebut hampir sama kebijakannya dalam menentukan rasio hutang terhadap aset dan ekuitas. Namun pada rasio kali ini adalah rasio yang menentukan dari masing-masing perusahaan dalam menerima risiko atas kesehatan keuangan perusahaan. Karena semakin tinggi risiko, semakin tinggi angka yang diperoleh, semakin tinggi pula risiko yang diterima perusahaan. Kemudian ada rasio market value. Rasio ini adalah rasio yang paling dilirik oleh investor. Investor yang bermain di pasar modal menggunakan indikator-indikator yang berhubungan dengan kondisi pasar modal.
Indikator yang digunakan tidak semata rasio profitabilitas saja, karena yang mempengaruhi harga pasar saham tidak semata-mata keuntungan perusahaan, juga menggunakan indikator yang tercermin di pasar modal, seperti harga saham, sebagai salah satu penanda kinerja perusahaan. Dilihat dari analisis di atas, jelas pada kuartal 4 Agustus sampai September, BNI unggul dari perusahaan lainnya karena dilihat dari tabel earning per share sangat menarik bagi investor. Kesimpulan dari kelompok kami terlihat dari tabel capital gain and return, analisis probabilitas, aktivitas, dan market value. Ketiga perusahaan di atas atau seringkali yang kita sebut dengan sebagai perusahaan blue chips dapat disimpulkan kinerja pemerintah BUMN perusahaan sangatlah baik. Ketiga perusahaan mampu mempertahankan integritasnya di mata publik dan pemerintah. Namun menurut kami apabila dilihat dari grafik saham 2-3 bulan terakhir, BNI jelas berada di atas dari rata-rata harga yang seharusnya dan di atas harga pesaing-pesaingnya. Mungkin ini disebabkan karena jadwal tutup buku yang dilaksanakan oleh BNI berbeda dengan para pesaingnya. Ini membuat investor sangat tertarik dilihat dari analisis teknikalnya. Namun apabila dilihat dari analisis likuiditas dan probabilitas atau yang kita sebut sebagai analisis fundamentalnya, Bank BCA unggul dari para pesaingnya. Hal ini sangat berpengaruh pada kestabilan keuangan perusahaan dan stabilitas harga per lembar saham dengan predikatnya sebagai saham blue chips. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa pada sesi presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.